Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman Al-Wafas dan semua yang menyaksikan podcast cantik ya di Multi Art ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, dan tentunya kali ini kita kembali di nuansa yang berbeda karena di outdoor ya. Dan narasumber kita di kesempatan beberapa episode nanti kita berganti. Yang kita datangkan di sini adalah cewek cantik berhijab, muslimah yang cantik, yang diberi nama oleh kedua orang tuanya, Maharani Arimbi. Langsung saja kita sapa di sebelah saya. Assalamualaikum Mbak Maharani Arimbi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Mbak Arimbi Maharani, ya panggilnya Arimbi. Arimbi ya. Kota Garo itu di daerah mana? Kota Garo itu di daerah Riau. Riau. Wow, jauh sekali. Boleh sedikit bahasa Riau seperti apa Mbak Arimbi? Bahasa Riau itu umumnya ya bahasa Melayu. Sama seperti Melayu. Tetapi saya dari kecil membahasa Indonesia. Oh begitu. Coba disapa Al-Wafas dan juga teman-teman disapa. Halo teman-teman Al-Wafas, bersama saya Maharani Arimbi. Saya sekarang sedang bersama idola saya tentunya, Mbak Wafik Aziza. Iya, terima kasih banyak Mbak Arimbi. Kita mengupas sedikit tentang lagu Sepohon Kayu ya. Iya. Kalau orang yang belum tahu, Sepohon Kayu itu menceritakan tentang apa sih, kok judulnya Sepohon Kayu. Nah di situ kan kurang lebihnya yang saya pahami, kita ibaratkan seperti sebuah pohon yang di situ kayunya kalau berkualitas bagus nanti akan membuahkan bunga yang lebat, kemudian daun yang lebat pula, dan nantinya akan bermanfaat. Itu tergantung kayunya itu bagus atau tidak. Nah, ibarat seorang muslim, seorang mukmin, kalau ibadahnya, sholatnya bagus, tentunya amal yang lain akan bagus. Iya. Boleh yang diketahui Mbak Arimbi seperti apa tentang muslim mukmin yang bagus, yang sholatnya bagus? Iya, benar. Jadi memang betul ketika kita sudah konsisten untuk sholat, kemudian baik sholatnya, maka segala amal yang lain juga bagus. Karena kan memang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita sudah meninggalkan kemaksiatan, perbuatan keji dan mungkar, pastilah kita akan melakukan kebaikan, amal-amal soleh yang lainnya. Tentu itu menjadi pondasi. Karena kan memang sholat itu tiang agama. Ketika kita meninggalkan sholat atau lalai dari sholat, maka kita sudah merobohkan agama kita sendiri. Untuk menjaga ya, menjaga biar 5 waktunya itu nggak kita sepelekan. Kan sekarang ini banyak kesibukan duniawi tentunya. Kemudian ada macet, terus masih nanggung nih pekerjaannya. Boleh nggak sih dengan kata lain, karena sesuatu hal itu terus kita nggak sholat, itu boleh nggak Pak? Ya jelas tidak boleh. Ya? Tidak boleh apapun alasannya ya, tidak boleh. Tidak boleh. Dengan sengaja meninggalkan sholat Dengan sengaja tidak boleh. Bahkan kalau memang ada orang dalam keadaan sengaja meninggalkan sholat ataupun terlambat, memang harus benar-benar, meskipun di lain waktu harus diqodho. Tidak boleh ditinggalkan. Diqodho. Kalau sudah lama sekali, misalnya lupa kita tidak sholat, terus sudah beberapa hari, udah berbulan-bulan, udah lama ingat, oh iya waktu dulu itu saya tidak melakukan sholat, itu boleh nggak diganti? Harus diqodho. Harus diqodho. Karena kemudian kita bertaubat, karena itu memang kesalahan kita kepada Allah dan itu adalah dosa besar. Tidak boleh diulangi lagi. Diqodho dan bertaubat. Kemudian hidup lama ya, punya umur yang panjang, yang lama, sampai puluhan tahun. Itu kalau tidak sholat, ya apalah gunanya. Karena memang kita kan manusia diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan memang untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang ya apalah gunanya semua ini, karena memang yang menjadi bekal kita di akhirat nanti adalah ibadah dan sholat ya. Kalau gini Mbak, Wafik mau nanya nih, misalnya
waktu asar ibaratnya. Waktu asar kan jam 3 sore. Betul. Nah, kalau udah jam 3 kurang seperempat kita belum sholat, ya. Terus kita sholat, nggak apa-apa sih, belum waktu asar, nggak apa-apa lah, masih waktunya ini. Nah, itu dalam Islam bagaimana tuh? Menunda-nunda gitu. Tidak boleh menunda-nunda sholat. Jadi ketika kita tidak ada sesuatu yang darurat dan lain sebagainya, kita memang harus segera menyegerakan melaksanakan sholat di waktunya ya, di Iya, waktunya. karena kan kita tidak pernah tahu beberapa menit ke depan apakah kita masih sehat, apakah kita masih hidup, gitu kan. Gitu. Jadi memang sholat itu harus benar-benar kita jaga. Berarti lebih afdolnya, lebih baiknya di Iya. awal waktu ya, betul. biar Mungkin sah-sah saja karena masih dalam waktunya sholat. Tetapi kita tidak pernah tahu, teman-teman, sahabat Al-Fawa semua, bahwa ketika kita tunda, apakah nanti kita masih diberikan kehidupan, apakah nyawa kita masih ada dalam badan kita. Nanti jika kita tunda-tunda, ternyata kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena kita belum sholat. Jadi saya sarankan kepada teman-teman dan saya sendiri untuk sebagai pengingat, bahwa marilah kita menyegerakan melaksanakan sholat, supaya nanti setelah selesai sholat kan kita ketika melanjutkan kegiatan, aktivitas, kita tenang. Kan dalam Al-Quran itu jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Jadi memang luar ya biasa. sebisa mungkin. Waduh, motivasi yang sangat luar biasa. Kiat-kiatnya nih biar teman-teman dan juga saya sendiri bisa sholat tepat waktu, gimana nih? Sebenarnya ini kiat-kiat yang sebagai pengingat diri juga ya Mbak, benar, karena memang sholat itu kan setiap hari kita kewajiban yang memang harus kita penuhi, dan tentu dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali cobaan, aktivitas-aktivitas, godaan-godaan ya. Jadi tipsnya ya memang yang pertama itu fondasinya, keyakinan bahwa itu memang kewajiban yang wajib dan sangat wajib, dan jika kita tinggalkan itu benar-benar azab Allah begitu pedih, dan jika kita konsisten tentu dijanjikan surga oleh Allah. Maka tipsnya yang pertama ya kita memang mengingat bahwa itu sebagai kewajiban ya, itu yang pertama. Menjadikan itu benar-benar menjadi keyakinan. Kemudian setelah itu yang tidak lain bahwa kita mengharap ridha Allah. Jadi ketika kita ingin mengharapkan ridha Allah, tentu dalam segala aspek kehidupan jangan pernah meninggalkan sholat. Karena di sholat itulah kita berinteraksi kepada Allah. Itulah hubungan kita, hablum minallah kita. Jika kita disibukkan, pertolongan, ya, kita minta betul, petunjuk ya di iya, sholat itu. Di sholat itu. Jadi memang tadi benar, sesuai banget dengan lagu itu. Jadi untuk apa kita menguasai hal-hal dunia, harta berlimpah, dengan kesuksesan jabatan dan dunia, tapi apalah gunanya tanpa sholat, tanpa menjaga itu, apalah gunanya. Iya. Jadi tipsnya ya sebisa mungkin kita melaksanakan sholat wajib, memaksa diri sendiri, karena memang godaan setan itu berat, godaan duniawi itu berat ya. Jadi kita memang harus memaksa, karena nanti kalau kita sudah terbiasa maka kita akan benar-benar bisa merasakan nikmatnya ibadah, insya Allah. Nikmatnya ibadah. Jadi harus dikuatkan lagi pondasinya. Iya, ada di tengah-tengah lagu tersebut lirik. Ya. Di dalam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Itu merupakan suatu pecutan buat kita bahwa nanti di akhirat yang diminta pertanggungjawabannya itu adalah sholat dan ibadah kita. Kalau kita tidak ibadah, tidak sholat, ya siksalah yang menemani kita di kubur nanti. Jadi lagunya itu Masya Allah sekali. Itu sebuah lantunan yang bisa dinikmati secara
zahir dan secara tersirat pun banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan tentu menjadi pengingat yang sangat penting sekali bagi kita ya Mbak ya. Mudah-mudahan dengan lagu tersebut kita bisa tambah semangat untuk melakukan sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnahnya juga Allah lebih tambah sayang kepada kita yang melakukan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Boleh sukses tapi jangan lupa dengan sholat 5 waktu. Baik, terima kasih Mbak Arimbi kupasan lagu sekilas tentang sepohon kayu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada salah-salah itu karena kita sebagai manusia biasa.